Selamat pagi, salam jumpa pada kesempatan kuliah kedua. Untuk kuliah kedua, kami akan bahas adalah fungsi dan grafiknya. Saya yakin Anda semua itu sudah tahulah fungsi dan grafiknya setelah Anda menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas itu, hampir semua. Ya, di sini saya bahas dulu ya. Untuk fungsi, nah ini. Misalkan A dan B adalah himpunan. Suatu himpunan bagian fungsi F, himpunan bagian dari A cross B. A cross B adalah nanti produk kartesius. Dinamai fungsi dari A ke B. Ditulis F titik 2 A tanda panah maka B. Jika ini perhatikan, jika syaratnya setiap X elemen daripada A terdapat hanya satu unsur Y elemen daripada B, sehingga pasangan terurut X, Y elemen daripada fungsi itu. Syarat kedua, tidak terdapat dua pasangan terurut yang berlainan yang mempunyai anggota pertama yang sama. Anggota yang pertama sama, nah ini loh, seperti X ini anggota pertama, anggota keduanya Y, ya itu. Nah ini kalau diagram panahnya ini kalau saya gambarkan, yang sebelah kiri adalah himpunan A dan sebelah kanan himpunan B. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain, dan himpunan B adalah daerah kawan atau kodomain. Ya, simbolnya nanti kalau domain DF, kalau kodomain KF. Kalau hasil, nah ini daerah hasil atau ring, ya itu RF, gitu loh. Ya, di sini domainnya adalah himpunan ABC, kodomainnya himpunan 1, 2, 3, 4 sampai 6. Hasilnya himpunan 1, 2 hasilnya ini. Ya, nanti kita libatkan ke fungsi, ya fungsi dalam arti tanda petik dalam kartesius, ya misalnya salib sumbu kartesius, kita bahas domainnya mana, kodomainnya mana, range-nya mana. Yang pasti domainnya adalah sumbu X, ya karena fungsinya, dan yang kodomainnya adalah sumbu Y. Ya, dan range-nya kita lihat nanti, kita macam-macam soalnya ya. Nah lihat, nah kita masuk. Ini saya tidak menggunakan PowerPoint tapi pakai Word aja. Nah ini kita punya fungsi begini. Nanti tidak kita bahas semua ya, hanya kita cuplik aja. Fungsi itu ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Fungsi aljabar itu apa aja? Nah ini nanti ada fungsi irasional dan fungsi rasional. Nanti yang kita bahas adalah ini, fungsi rasional. Salah satunya adalah fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi pecah. Jadi nggak kelihatan fungsi pecah. Ya, ini kita lihat transenden adalah fungsi trigonometri, fungsi siklometri. Lupa siklometri itu apa? Itu anti inversnya dari trigonometri. Nah, fungsi eksponensial saya yakin Anda sudah kenal, dan fungsi logaritma sudah kenal ya juga. Fungsi hiperbolikus itu hiperbolik. Ini yang fungsi hiperbolik sama fungsi siklometri tidak saya kenalkan ya, ini untuk teknik biasanya. Untuk eksakta, untuk teknik farmasi tidak saya kenalkan. Ya, kita lihat. Saya bahas dulu. Nah, sebelum kita bahas ke fungsi, kita bahas ini. Berdasarkan letak ruas variabel-variabelnya, fungsi dibedakan menjadi 2. 1. Fungsi eksplisit. 2. Fungsi implisit. Perhatikan. Fungsi eksplisit itu Y sama dengan Fx. Ini paling gampang adalah Y sama dengan 3X plus 5. Nah ini fungsi eksplisit. Kalau fungsi implisit, Fx Fx, Y sama dengan 0. Prinsipnya kalau untuk fungsi implisit, ruas kanannya 0. Ya, ini. Setiap, nah ini perhatikan, setiap fungsi eksplisit
dapat dijadikan fungsi implisit. Tapi tidak sebaliknya. Setiap fungsi implisit tidak bisa dijadikan fungsi eksplisit. Maaf, dari fungsi implisit ke fungsi eksplisit itu ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, gitu. Jadi kalau tapi fungsi eksplisit itu selalu dapat dijadikan implisit, tapi tidak sebaliknya. Ya, ada fungsi implisit bisa dijadikan eksplisit, ada juga tidak bisa. Ya, oleh karena itu kalau fungsi eksplisit bisa menjadi implisit, implisit belum tentu bisa menjadi eksplisit. Ya, saya berikan contoh. Nah, ini kita lihat fungsi eksplisit ini y sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Ini fungsi eksplisit. Nah, ini fungsi implisitnya ini prinsipnya ruas kanannya 0. Nah, inilah. Nah, di ini kita lihat yang di fungsi implisit ini tidak bisa kita jadikan fungsi eksplisit. Ya, ini. Tapi kalau kita punya contoh, nah ini punya contoh yang ini misalkan aja ya. Ini saya bahas adalah ini aja x plus y. Nah, ini paling gampang aja ya, contoh gampang aja. Min 5 misalkan sama dengan 0. Coba dari fungsi implisit ini kita mau jadikan fungsi eksplisit. Ya tinggal bagaimana? Pindah ruas saja, x sama konstantanya, berarti menjadi ini y sama dengan min x plus 5. Ya, jadi fungsi implisit ada yang bisa dijadikan fungsi eksplisit, ada yang tidak bisa ya. Tapi kalau setiap fungsi eksplisit pasti bisa. Ya, ini lanjut ya. Nah, ini saya bahas fungsi aljabar. Nah, ini fungsi aljabar salah satunya adalah fungsi konstan. Nah, ini konstan ya, ini konstan. Bentuk umumnya ini y sama dengan k atau fx sama dengan k. K apa? Konstanta aja. Ya, konstanta. Bisa berapa? Dari bilang real. 5, 6, 7, min 7 terserah ya gitu. Ini contohnya. Saya berikan contohnya. Nah, ini. Contoh diketahui. Nah, ini. Fungsi konstan y sama dengan 4 atau fx sama dengan 4. Carilah domain, kodomain, range fungsinya. Nah, ini saya gambar begini. Nah, ini domainnya mana? Ini semua bilang real. Semua bilang real pada sumbu x. Nah, ini maka domainnya df semua bilang real pada sumbu x. X elemen dari real, itu aja ya. Nah, kodomainnya semua bilang real pada sumbu y. Ya, karena kita sepakat tadi fungsinya kan dalam x toh. Ya. Jadi istilahnya y adalah, ini saya ulang lagi, y ini, nah ini loh. Saya katakan ini fungsi ini toh. Y sama dengan fx, ini variabel. Nah, bebasnya adalah x. Variabel tak bebasnya adalah y. Nah, ini. Nah, nanti maka kalau saya bahas di sini, nah di sini. Variabel bebasnya kan x. Nah, di sini y sama dengan 4. Berupa garis di lurus ini. Domainnya mana? Ya semua bilang real pada sumbu x ini. Nah, ini. Nah, kodomainnya ya semua bilang real pada sumbu y. Nah, ini. Berarti nanti kalau hasilnya mana? Hasilnya adalah y sama dengan 4 saja. Ini. Ya, ini. Jadi kalau mau cari domain, kodomain dan range itu. Ya, lanjut ya. Untuk fungsi identitas. Nah, ini fungsi identitas biasanya y sama dengan x atau fx sama dengan x. Ini gradiennya kan 1 melalui selalu 0,0. Nah, gitu loh. Ini gambarnya ini. Nah, inilah. Nanti sudutnya ini 45, ini 45.
Oleh karena itu biasanya gradiennya itu tangent 45 berapa? 1. Nah ini Y sama dengan X. Perhatikan, di sini tidak ada keterangan pembatasan domain, maka saya katakan domainnya semua bilangan real pada sumbu X ini loh. Semua bilangan pada sumbu X. Kodomainnya, daerah kawannya, ya semua bilangan real pada sumbu Y. Nah ini. Hasilnya, ya hasilnya sama. Semua bilangan real pada sumbu Y. Ini ya, ini. Kalau nulisnya begini. Range fungsinya RF sama dengan Y dengan sifat Y bilangan real, semua bilangan real. Ya, lanjut ya. Fungsi linear. Nah, fungsi linear saya yakin Anda sudah pernah kenal. Saya tulis begini. Fx sama dengan mx plus n. M tidak boleh sama dengan 0. Mengapa M tidak boleh sama dengan 0? Kalau sama dengan 0, maka fungsinya fungsi konstan, ya gitu. Oleh karena itu, M tidak boleh sama dengan 0. N boleh enggak, Pak? Boleh. Ya, kalau N boleh 0. Nah, tapi kalau M tidak boleh. Kalau N boleh, silakan. Ya, biasanya M dinamakan gradien atau kemiringan atau koefisien arah kalau zaman dulu. Sedangkan N adalah yang menyatakan ordinat. Nah, ini. Titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, di sini ini kan bentuk eksplisit. Bentuk implisitnya ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. ABC adalah bilangan real. Nah, ini prasyaratnya. Sini nanti A tidak boleh sama dengan 0. Ya, pastinya itu B kan tidak boleh sama dengan 0, ini kurangnya. Harusnya B tidak boleh sama dengan 0 juga. Ya, kalau B sama dengan 0 nanti kan tidak, fungsinya kan tidak lengkap, Y-nya tidak ada gitu ya. Ini. Grafiknya berupa garis lurus. Nah, ini saya berikan contoh ini gambar. Ini. Nah, di sini kalau pakainya fungsi eksplisit ini, yang di sini n titik n, nah, di sini titik min mn. Ya, saya berikan contoh ini aja ya biar memudahkan. Nah, ini. Contoh, diketahui fungsi Y sama dengan X plus 2. Carilah domain. Nah, ininya carinya ada, jangan double-double. Nah, carilah domain, kodomain, dan range fungsi itu. Nah, lihat gambar. Kalau saya gambar, jadi paling gampang pakai gambar pakai apa? Pakai pagar, istilahnya pakai pagar ya, di kotak gitu. Kalau Anda mau mengkotak, coba saya bikinkan. Nah, di sini ada, ini saya dari interaktif langsung. Tabel, nah ini sini. Coba tabelnya ini, nah nyempal ke sana. Nah, jangan sini sih, dulu. Ini aja dulu pakai ini. Nah, ini. Bentar, ini saya gunakan tabelnya begini. Nah, nah ini. Nah, di sini boleh kalau X-nya 0, nah di sini X-nya, nah ini X sama dengan 0. Nah, Y-nya berapa? Nah, di sini. Nah, silakan kalau X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini ya, pakainya pagar itu biasanya itu. Nah, ini. Nah, kalau Y-nya 0, nah ini. Kalau Y-nya 0, kita ambil aja Y-nya 0 di sini. Y-nya 0 berapa? 0. X-nya min 2. X-nya min 2. Ini tidak kelihatan. Nah, ini kurang besar berarti. Nah, inilah.
Ini kan namanya model pagar begini. Ya, itu kita lihat. Ini nanti titiknya kan 0,2, di sini min 2,0. Nah, ini dah. Min 2,0 ini titik ini. Yang 0,2 mana? Ini titiknya. Ya, itu. Jelas ya? Ini. Nah, kita lanjut. Nah, jadi domainnya. Nah, ini perhatikan. Kalau fungsi linear ini domainnya bagaimana? Semua bilangan real pada sumbu X. Semua bilangan real pada sumbu X. Dan kodomennya semua bilangan real pada sumbu Y. Rank fungsinya semua bilangan real pada sumbu Y. Karena ini tidak terbatas ke bawah ini sama ke atas. Nah, ini. Nah, kita lanjut. Fungsi kuadrat. Nah, ini saya yakin tidak asing lagi bagi Anda semua. Fungsi kuadrat. Fx sama dengan, ini bentuk umumnya ya, Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau a 0 nanti menjadi fungsi linear ya. Ini jadi a syaratnya tidak boleh sama dengan 0, bc silakan sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat adalah parabola ya. Grafiknya berupa parabola, gambarnya parabola. Nah, di sini parabola ini punya ada 6 kedudukan. Ya, ada 2 kedudukan yang paling besar. Nah, satu kedudukan adalah 3 kemungkinan ya. Ini contohnya, kalau A-nya positif, ini coba yang di atas, yang atas toh, ini A-nya positif. Perhatikan, kalau A-nya positif, parabola buka ke atas. Ya, saya gunakan fungsinya ax kuadrat plus bx plus c. Nih, kalau A-nya positif, parabola buka ke atas ini. Nah, sekarang D, diskriminannya. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4 AC. Ya, ini. D-nya positif, parabola kedudukannya. Parabola memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Kalau A-nya positif, D-nya sama dengan 0, adalah parabola membuka ke atas dan menyinggung. Nah, ini loh, istilahnya memotong di 1 titik. Nah, yang ketiga ini, A-nya positif, D-nya kurang dari 0. Maka parabolanya ini adalah gantung ya, tidak memotong sumbu X. Yang di sini dinamakan ada definite positif. Ya, selalu positif. Untuk harga X manapun juga fungsinya itu positif. Maka ada yang mengatakan definite positif. Itu syaratnya adalah A lebih besar 0, D kurang dari 0 untuk fungsi kuadrat ya. Nah, di sini yang bawahnya A lebih kecil 0, parabola membuka ke bawah. Nah, ini saya bahas hanya buka ke atas ke bawah. Sebetulnya ada ke kanan ke kiri, tapi fungsinya berbeda ya. Bukan fx tapi gj. Gj sama dengan p. Ya toh, py plus qj plus r. Nah, itu. Ini nggak saya tulis itu ya, ini. Ya, saya bahaskan orientasinya adalah variabel. Bebasnya adalah x, variabel tak bebasnya adalah y. Nah, A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, parabola memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Ya, hampir sama tadi. Kalau ini buka ke atas, yang bawahnya ini buka ke bawah. Nah, A kurang dari 0 dan D sama dengan 0 menyinggung sumbu X. Ya, menyinggung sumbu X artinya mempunyai titik potong dengan sumbu X di 1 titik potong ya, atau 2 titik potong yang sama boleh. Istilahnya begitu. Nah, kalau yang bawah yang ketiga ini, A kurang dari 0, D kurang dari 0, ini parabolanya tidak memotong sumbu X. Dengan kata lain, di sini saya katakan definite negatif. Untuk harga X yang manapun juga, nilai fungsinya negatif. Ini saya katakan definite negatif. Ya, ini. Ya, kita lihat. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat, saya yakin Anda semua sudah khatam ya istilahnya. Sudah hafal lah itu
Langkah pertama, ini garis besarnya aja. Cari titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Cari persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri itu apa? Adalah garis yang membagi parabola menjadi dua belahan yang sama, ya, simetris itu. Dan ketiga, titik balik. Nah, ini titik balik. Titik balik. Ini untuk mencari titik balik itu ada dua langkah biasanya. Satu itu pakai rumus ini. Nah, P, ini titik balik P ya, titik balik. Nanti tergantung baliknya apa. Nah, ini balik maksimum apa balik minimum, istilahnya, ekstrimnya. Ya, di sini P adalah koordinatnya ini. Maaf, ini kan titik koordinat ya. P kan titik koordinat. Ini yang absis, perhatikan. Ini absis, yang ini ordinat. Semuanya namanya titik koordinat. Nah, ini bedakan. Kalau Anda tahu, nah ini kalau udah tahu, misalnya kalau ini titik P. Nah, ini contohnya aja ya, ini contohnya aja. P X Y biasanya kan dimensi 3 ya, kalau dalam dimensi 3 nanti ini Z. Ya. Kalau X itu namanya absis, kalau Y namanya ordinat. Nah, sekarang yang Z itu namanya apa? Nah, gitu ya. Semua ini namanya titik koordinat P. Cuman dimensinya kan 3. Ini X, Y, Z. Kalau ini kan dimensinya 2, ya. Kita dimensinya 2. Nah, kalau Z ini namanya apa? Kalau X absis, Y ordinat, Z aplikat. Ya, bukan apokat, aplikat. Nah, ini. Ya, kita kembali ke sini aja ini ya. Ini absisnya untuk titik balik itu adalah X sama dengan min B per 2A. Itu sama dengan sumbu simetri toh? Ya. Nah, untuk mencari ordinatnya bisa menggunakan rumus D per min 4A. D diskriminan yaitu B kuadrat min 4 AC per min 4A. Ini cara pertama. Cara kedua, kalau sudah ketahui sumbu simetrinya ini, absisnya dari sumbu simetri, disubstitusikan ke fungsinya, nanti ketemu Y-nya atau ordinatnya. Itu boleh. Ya, terserah Anda nanti, silahkan mau pakai rumus ini atau mau substitusi. Coba ini saya berikan contoh. Ini saya contohnya kebetulan saya gunakan substitusi ini ya. Ya, ini contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 7. Karena ini adalah fungsi kuadrat, pasti gambarnya parabola. Ya, pertanyaannya, carilah domain, kodomain, dan range fungsi itu. Jawab A1, ya A1, B min 6, C min 7. Langkah pertama, cari titik potong dengan sumbu X dan Y. Langkah pertama, memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, Y-nya 0, maka 0 sama dengan, langsung saya faktorkan ya. Ini saya faktorkan. Sebetulnya kan 0 sama dengan X kuadrat min 6X min 7. Terus bawahnya difaktorkan hasilnya ini. Nah, ini supaya membuat 0, X sama dengan min 1. Maka titik potongnya min 1,0. Ini titik potong pada sumbu X ya, ini. X2 7, maka titik potongnya adalah 7,0. Nah, sekarang memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, X-nya 0, tinggal disubstitusikan aja Y. Nah, inilah X-nya kan 0. Nah, X-nya 0 saya masukkan sini aja lah. 0, 0, maka tinggal min 7. Nah, ini loh. Maka titik potongnya 0, min 7. Nah, kita sudah punya titik potong 3 ya. Yang di X2, yang di Y1. Nah, sekarang persamaan sumbu simetri. Nah, ini X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa tadi? Min 6. Min 6 berapa? Plus 6. Per 2A. A-nya berapa? 1. 2 kali 1, 2. Maka plus 6 dibagi 2, 3. Nah, ini ya, 3. Ini persamaan sumbu simetri. Nah, titik baliknya. Saya
model masukan ya. Tapi apa? Saya gunakan rumus ini boleh, silakan, tidak salah ya. Ini X sama dengan 3 dimasukkan ke fungsinya. Ya, Y. Nah, lihat X kuadrat min 6. X-nya diganti 3. 3 kuadrat 9. Min 6 kali 3 min 18, min 7. Nah, nanti hasilnya berapa? Min 16. Jadi titik baliknya 3, min 16 ya. Ini Anda sudah bisa cara menggambar ya. Nah, gambarnya mana? Ini saya gunakan. Nah, ini kalau yang ini tadi jawabannya. Ini gambar salib sumbu dulu, salib sumbu X dan Y ya, paling gampang tentukan. Terus apa? Tentukan sumbu simetrinya. Nah, ini 3. Ini saya gunakan sumbu simetrinya adalah putus-putus ya, ini loh. Nah, ini mohon maaf gambarnya enggak sebaik kalau pakai manual ya, tangan ya itu. Nah, ini ya. Nah, titik potongnya sumbu X mana tadi? Min 1,0 dan 7,0. Mana min 1? Lah ini loh. Min 1 ini. Ini saya tulis di sini min 1 ya, ini. Terus 7 mana? Ini 7. Nah, ini jauh 7. Nah, titik potong dengan sumbu Y min 7. Nah, ini di sini min 7. Lupa ini min 7 dengan ini kok skalanya beda. Ya, ini gambar begini model ya. Ini aja. Oke, oleh karena itu, karena ini gambarnya pakai komputer tidak sebaik kalau gunakan apa? Pakai manual, itu lebih baik. Karena kita nggak punya software untuk gambar grafik gitu ya. Ya, ini sudah jelas ya. Nah, titik baliknya mana? Ah, ini. Min 16, 3, min 16. Nah, ini titik persis. Nah, sekarang yang ditanyakan sebetulnya, pertanyaannya carilah domain, kodomain, dan range fungsi itu. Domainnya apa? Semua bilangan real pada sumbu X. Karena kita tidak ada pembatasan. Domainnya ini. Kalau tidak ada keterangan, ya berarti semua bilangan real pada sumbu X. Ya, kalau Anda nanti di sekolah menengah pertama, mungkin domainnya ditentukan. Oh, sekian sampai sekian. Tidak apa-apa, hampir sama. Kalau ini tidak ada keterangan, maka semua bilangan real pada sumbu X. Kodomainnya semua bilangan real pada sumbu Y, semua. Nah, permasalahannya range-nya itu hati-hati. Lihat, kalau lihat dari gambarnya paling gampang. Lihat range-nya itu. Nah, di sini kan min 16 paling kecil. Ke sana ya, min 16 sini min 16. Itu naik ke atas. Nah, hasilnya. Nah, ini loh. Maaf, waduh ini. Aduh. Nah, ini. Nah, ini. Yang itu. Nah, ini, lihat range-nya yang paling penting. Tidak ya pada sumbu Y, tapi tidak semua bilangan real pada sumbu Y. Lihat. Yang paling kecil kan min 16. Nah, inilah min 16. Karena parabola yang buka ke atas, perhatikan, pasti ini ke atas. Oleh karena itu, untuk mengingatkannya, kalau fungsinya, nah, fungsi kuadratnya A-nya positif, pasti di sini lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau A-nya negatif, di sini pasti lebih kecil. Itu menandakan itu aja. Ya, jadi kalau Anda maaf, Pak, saya tidak usah gambar, ya bisa aja. Dengan mencari ini, ordinatnya paling gampang. Dengan rumus D kuadrat D per min 4A atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, itu boleh, silakan. Ya, kalau A-nya negatif, maka di sininya lebih kecil. Kalau A-nya positif, ini lebih besar. Sampai sini jelas ya? Ya, kita lanjutkan. Ini fungsi kuadrat. Nah, sekarang fungsi rasional, fungsi pecah. Ini ada yang ngomong fungsi pecah, fungsi rasional. Bentuk umumnya fx sama dengan px per qx ya. Yang saya bahas, nah ini, karena kemungkinannya kan banyak ini. Kemungkinannya p linier, q linier. Yang kedua p linier, p kuadrat, q kuadrat. P 3,
P linier, Q kuadrat, atau sebaliknya. Jadi ada 4 kemungkinan, ya, ada 4 kemungkinan. Tapi yang saya bahas nanti di sini, nah ini adalah P linier, Q linier. Nah, ini bentuknya umumnya ini loh. Nah, bentuk umumnya, ya. Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Grafiknya fungsi rasional atau fungsi pecah dalam hal yang ini adalah hiperbola. Nanti nama lebih tepatnya hiperbola ortogonal. Loh, kenapa ada namanya ortogonal? Karena asimtotnya berpotongan tegak lurus. Nanti kalau yang kuadrat itu asimtotnya ada asimtot miring, ya. Itu tidak kita bahas. Ya, saya bahas adalah yang asimtot tegak, ya ini. Coba untuk menggambar fungsi, nah ini pecah atau fungsi rasional, di mana yang P linier dan Q linier adalah sini. Cari titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu X dan Y, seperti fungsi kuadrat, ya. Kedua, asimtot. Nah ini asimtot. Pak, asimtot itu apa? Atau garis asimtot itu apa? Garis yang didekati oleh fungsi dekat tapi tidak memotong, ya. Ini ingat-ingat, dekat tapi tidak memotong, itu adalah garis asimtot. Garis asimtot adalah garis, perhatikan, yang didekati oleh kurva, bukan garisnya mendekati kurva loh. Yang mendekati itu kurvanya, bukan garisnya mendekati. Jangan kebalik. Jadi garisnya tetap, kurvanya yang mendekati, ya. Jangan dibalik. Garisnya mendekati kurva, enggak, salah itu, ya. Gitu loh. Tapi kalau gambarnya kelihatannya sama, tapi kalau istilahnya begitu salah. Harus kurva mendekati garis. Nah, itu asimtot, ya, mendekati garis tapi tidak memotong. Dekat sekali tapi tidak memotong. Dengan istilah lain, memotong di jauh tak terhingga. Itu nanti itu namanya garis asimtot, ya. Untuk soal di sini, nah untuk soal P linier dan Q linier, asimtot ada 2. 1 asimtot datar. Paling gampang asimtot datar. Nah, ini paling gampang asimtot datar untuk fungsinya ini toh, Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Itu asimtot datarnya gradien P dan gradien Q, berarti A per C. Nanti boleh Anda tulis di sini A per C, Y sama dengan A per C. A per C itu asimtot datar. Asimtot tegak, Q sama dengan 0. Paling gampang penyebut ini dinolkan. CX plus D, ya, CX plus D sama dengan 0. Maka X sama dengan min D per C, ya. Ini asimtot tegak. Terus ini interval-interval di mana fungsi fx positif atau negatif, ya. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Nah, ini contoh, diketahui fungsi ini, ya, ini. Carilah domain, kodomain, dan ring fungsi itu. Jawab A 2, B 3, C 1, D min 1. Titik potong grafik dengan sumbu-sumbu. Memotong sumbu X, Y 0. Nah, ini langsung, ya. Nah, perhatikan. 0 sama dengan 2X plus 3 per X min 1. Suatu pecahan yang nilainya 0, itu di mana yang 0? Yang di pembilang. Jangan lupa, pembilang bukan penyebut. Kalau penyebut 0 tidak didefinisikan. Perhatikan, pecahan yang penyebutnya 0 tidak didefinisikan. Berarti yang di atas 2X plus 3 dinolkan. Nah, ini loh. Ketemu X berapa? Min 3 per 2. Maka titik potongnya, ya toh, titik potong kurva dengan sumbu X adalah min 3 per 2,0 atau min 1,5. Min 1,5,0. Memotong sumbu E, maka X sama dengan 0. Paling gampang, Y sama dengan X-nya dinolkan aja, maka 0 plus 3 dibagi 0 min 1. Y sama dengan min 3. Titik potongnya adalah 0, min 3. Asimtot, perhatikan, asimtot datarnya berapa?
asimtot datarnya 2/1. Dari mana 2? Perhatikan, nah, soalnya ini kan 2, di sini 1 gradien-gradiennya. 2/1 2. Nah, ini asimtot tegaknya, penyebutnya dinolkan. Nah, ini loh, x-1 dinolkan. X-1 dinolkan, x sama dengan 1. Maka asimtot datarnya adalah 2, asimtot tegaknya adalah 1. Nah, ini kita lihat. Nah, interval-interval. Nah, di mana fungsinya positif atau negatif ya. Saya ambil positif aja dulu. Nah, lihat ini. Kita melihat menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, ini loh, pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan, kemarin kan sudah saya bahas di bilangan. Langkah pertama, cari pembuat 0 atas. Nah, ini loh. X plus 3, 2x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3/2. Nah, tentukan min 3/2. Bawahnya dinolkan. X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Nah, ini. Langsung kita uji ya. Nggak saya tulis soalnya ini. Saya yakin Anda sudah bisa lah ini ya. Ujinya. X sama dengan 0. X sama dengan 0 antara ini toh. Antara min 3,5 sampai 1 toh. 0 di sini. Iya. Saya ujikan. X sama dengan 0. Mas saya substitusikan ke sini. 2 kali 0, 0. Ditambah 3, 3. X min 1, X0, 0 min 1, min 1. Maka 3 dibagi min 1, min 3. Negatif, maka saya tentukan di sini negatif. Maka setelah melewati pembuat 0, berganti positif. Demikian juga ke sini. Diminta yang apa? Yang positif, maka kurang dari berapa? Kurang dari min 3/2 atau lebih dari 1. Itu positif kurvanya ya. Sekarang kita gambar dulu aja ya. Kalau negatif kan ini, yang ini negatif toh, yang ini toh antara ini ya. Kita lihat gambarnya ini. Nah, ini yang ini sumbu X, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Asimtotnya berapa? Datar 2, betul ya. Ini 2 asimtotnya. Tegak 1. Nah, ini namanya hiperbola ortogonal. Karena apa? Asimtotnya saling tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini. Ini daerahnya paling gampang melihatnya. Daerah mana fungsinya positif? Artinya apa? Fungsinya lebih besar dari 0. Oh, kurang dari min 3/2 sama lebih dari 1. Nah, gitu. Ya, mana gambarnya? Nah, ini loh. Kurang dari ini kan min 3/2 ini. Maaf. Ini kan kurang min 3/2 ini. Ya, min 3/2. Karena titik potong dengan sumbu X kan min 3/2 toh. Kita lihat titik potong dengan sumbu X. Nah, ini. Titik potong dengan sumbu X min 3/2,0 atau min 1,5,0. Dengan Y 0,-3. Nah, di sini. Nah, ini gambarnya. Ini adalah min 3/2, ini adalah min 3. Perhatikan. Daerah kurang dari min 3/2 positif. Ini positif di atas sumbu X ini. Nah, inilah. Terus, nah ini asimtot. Ini kurva ini tidak memotong asimtot ya, karena asimtot ini tidak dipotong. Ya, dekat sekali, di jauh tak terhingga, atau berpotongan di jauh tak terhingga. Misalnya dekat sekali ya itu. Nah, ini lihat. Terus yang positif X lebih besar 1 mana? Ini 1. Ini asimtot ini kan tegak ini kan 1 toh? Iya, ini lebih dari 1. Kurvanya di atas sumbu X mana? Di sini. Karena ini hiperbola ortogonal, pasti gambarnya berpasangan. Yang di sini sama di sini pasti. Nggak boleh yang satunya di sini, yang satunya di sini, itu nggak boleh. Atau yang satunya di sini nggak boleh. Ya, ini. Kalau hiperbola ortogonal. Ya. Setelah ada gambar gini, ini Anda tahu asimtot tegaknya berapa? 1. Asimtot datarnya adalah berapa? 2. Maka kita cari domainnya. Domainnya semua bilangan real pada sumbu X kecuali, perhatikan, X sama dengan 1. Nah, ini maka saya tulis gini loh. Domain fungsinya df semua bilangan real pada sumbu X ya, semua bilangan real pada sumbu X kecuali
X sama dengan atau X tidak sama dengan 1. Maka nulisnya X tidak boleh sama dengan 1, X bilangan real. Ya, intinya gitu. Kodomennya semua bilangan real pada sumbu Y ya, kodomennya itu loh ya, ini. Range-nya, nah semua bilangan real pada sumbu Y, perhatikan, tidak boleh Y sama dengan 2. Nah, tidak boleh Y sama dengan 2. Ya, sampai sini karena apa? Kurva ini kan tidak bakal motong Y sama dengan 2, asimtotnya itu. Tidak bakal motong, maka tidak sama dengan 2. Ya, ini domain, kodomen, dan range. Sampai sini jelas ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Fungsi transenden. Fungsi transenden ini salah satunya fungsi trigonometri. Y sama dengan sin theta. Nah, sin theta. Kalau ditanyakan domain fungsinya apa, nanti biasanya Y sama dengan sin theta atau sin X ya. Sin X aja boleh. X kan pada sumbu X. Maka domainnya adalah semua bilangan real pada sumbu X. Ya, ini maaf tidak ketulis ini. Semua bilangan real pada sumbu X. Kodomennya semua bilangan real pada sumbu Y. Perhatikan. Ini. Range fungsinya, ini yang paling penting, range fungsinya. Range fungsinya adalah, perhatikan, kalau Y sama dengan sin X, ininya di atasnya berapa? 1. Loh Pak, kenapa 1 Pak? Di sini koefisiennya 1, sinnya itu depannya ya. Yang paling bawah min 1, yang paling bawah min 1, inilah ini sini. Maka range fungsinya, nah ini, Y dengan sifat, Y dengan sifat, Y kurang dari 1 atau sama dengan, lebih besar sama dengan 1. Ya, coba ini saya tulis saja dulu, enggak apa-apa. Ini tak taruh sini ya, biar gampang. Nah, ini sebentar. Ini tak tambahkan aja. Nah, di sini saya ya, biar lebih jelas. Domain fungsinya semua bilangan real pada sumbu X. Nah, ini saya hilangkan aja. Nah, inilah. Ya, ini. Semua bilangan real pada sumbu X. Kodomennya semua bilangan real pada sumbu Y. Nah, range fungsinya, hati-hati. Karena ini kurva Y sama dengan sin X atau sin theta. Ini kan hanya ini toh. Nah, ini loh kurvanya. Ya, ini atasnya berapa? 1, bawahnya berapa? Min 1. Maka range-nya ini loh. Semua bilangan real. Nah, pada sumbu Y dengan sifat ini Y. Nah, ini maaf, ini saya tulis. Nah, di sini ya, coba bentar. Ini mohon maaf saya tambahkan ketinggalan ini. Coba saya lihat insert simbol. Nah, simbol. Nah, ini. Nah, di sini min 1. Yang di sini nanti adalah apa? Simbolnya juga. Nah, ini 1. Ya, ini. Ya, ini. 1 paling maksimal, 1 bawahnya min 1. Jadi antara lebih besar min 1, lebih besar sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Ya, ini range-nya untuk fungsi transenden. Y sama dengan sin X. Pak, kalau di sininya 5. Sinusnya 5, ya di sini 5. Di sini min 5 dan seterusnya. Ya. Pak, kalau 2X kan hanya kurvanya aja. Satu periode kan 2, ada 2 kurva. Sama, dari domainnya sama. Range-nya sama, dilihatnya koefisien dari depannya sin atau cos ya. Cos juga sama. Ya. Nah, nanti Pak, tangen, nah itu nanti untuk tugas. Nah, ini aja ya. Nah, dilihat fungsi eksponen. Nah, ini fungsi eksponen. Fungsi eksponen kurvanya seperti ini. Perhatikan, nih. Di sini 1 selalu. A-nya berapa? Nah, A-nya tergantung A lebih besar dari 1,
fungsinya monoton naik. Kalau A-nya kurang dari 1 lebih besar dari 0, fungsinya monoton turun. Ya, ini ya. Jadi domainnya apa? Semua bilangan real pada sumbu X. Perhatikan. Kodomainnya semua bilangan real pada sumbu Y. Ya. Terus range fungsinya. Ini range fungsinya bukan apa-apa. Di sini maaf. Range fungsinya ini Y adalah lebih dari sama dengan 0. Maaf, lebih dari 0, bukan sama dengan ya. Mengapa? Kurvanya ini kan tidak motong sumbu X. Maka di sini Y, ini saya tambahkan kodomainnya. Maaf, kodomainnya semua bilangan real, ini keliru. Nah, ini keliru. Y bilangan real. Nah, ini yang di sini Y. Range-nya, hasilnya, perhatikan. Hasilnya Y lebih besar 0. Nah, jelas ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Mengapa range-nya? Kan range-nya tidak bakal motong sumbu X. Maka lebih besar 0. Kalau kodomainnya semua bilangan real pada sumbu Y. Ya, ini fungsi eksponen. Yang fungsi logaritma bawahnya ini, nah maaf ini logaritma ya. Kita lihat ini, lihat kurvanya aja. Domainnya apa? Semua bilangan real pada sumbu X dengan sifat X lebih besar dari 0. Tidak boleh negatif. Logaritma kan tidak boleh. Log min 7 kan tidak ada ya, tidak didefinisikan. Oleh karena itu domainnya sini lebih besar 0. Ya, semua bilangan real dengan sifat X lebih besar 0. Nah, ini. Kodomainnya semua bilangan real pada sumbu Y. Ini. Range-nya sama. Itu loh ya, naik turun. Ini kan kurvanya, yang ini nah ini turun. Yang ini monoton naik. Nah, ini loh. Ini monoton naik. X-nya makin besar, nilai fungsinya makin besar. Kalau X ini X makin besar, nilai fungsinya makin turun, maka monoton turun. Ya, ini ya. Ya, lanjut ya. Nah, fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, ini loh. Syarat fungsi genap ganjil fx. Nah, ini nih, min x nih. Nanti apa namanya mengeceknya adalah negatif x sama dengan fx, maka fungsi genap. Fx min x hasilnya min fx fungsi ganjil. Nah, ini. Coba contoh, selidiki fungsi fx sama dengan sin x. Genap atau ganjil atau tidak genap, tidak ganjil atau tidak keduanya ngomongnya ya tuh. Jawab fx. Nah, ini. Nanti kan tulisannya fx sama dengan sin x. Diujinya pakai negatif. Ini min x sama dengan min sin min x ya toh. Sin kurung min x. Menurut sifat, nah menurut rumus sinus, kalau sudut negatif, minnya keluar. Setelah keluar, maka di sini kan sin x kan sama dengan fungsi O. Ternyata f min x sama dengan min fx. Maka fx sin x adalah fungsi ganjil. Nah, sifatnya ini. Ya, bawah. Nah, kedua ya. Yang bawahnya. Selidiki apakah fungsi fx sama dengan x sin x genap atau ganjil atau tidak genap, tidak ganjil. Jawab. Ini fx sama dengan x sin x. F min x sin min x. Sin min x berapa? Sin min x. Min sin x. Nah, min kali min plus. Maka ternyata f min x hasilnya x sin x. Oh, fx. Jadi fx ini adalah fungsi genap. Ya, sampai di sini jelas ya. Ini hampir selesai. Selanjutnya fungsi modulus, fungsi harga mutlak. Selalu harga mutlak bagaimana? Selalu positif. Oleh karena itu kurvanya, nah ini kurvanya, ini gambarnya positif. Ya, di sini positif di atas sumbu x. Oleh karena itu perhatikan ini, maaf. Domain fungsinya semua bilangan real pada sumbu y, sumbu x. Kodomainnya semua bilangan real pada sumbu y. Perhatikan. Range fungsinya, maaf, ini ada sama dengannya harusnya. Nah, ini saya ganti aja ya.
Saya ganti ada sama dengannya karena nempel di sini 0. Nah, ini. Ya, ini lebih besar. Nah, ini lebih besar 0. Ya, ini untuk range-nya adalah positif karena hargamu mutlak. Ya, sampai di sini jelas ya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita latihan soal ya. Ini saya belum memberikan soal yang lain. Sementara ini dulu ya. Semoga Anda itu bisa ya. Misalnya dalam masa pandemi memang ada sedikit kendala, tidak bisa tatap muka. Kalau tatap muka kan Anda bisa langsung tanya jawab ini. Sementara ini tanya jawabnya pakai WA atau Google Classroom. Ya, saya akhiri sekian dulu. Selamat pagi, salam sehat selalu.